Itu kami setelah mendapat permohonan bantuan dari pihak keluarga, kami melakukan investigasi, kami analisa. Tidak saja kami percaya saja bahwa para terdakwa anak berhadapan dengan hukum ini tidak bersalah. Setelah kami investigasi, bahwa ternyata kami berkeyakinan bahwa memang keempat anak ini adalah bukan pelaku dan tidak bersalah. Dari mana kami punya keyakinan? Sepintas kami sampaikan bahwa perkara ini, dakwaan terhadap persoalan ini itu didasarkan hanya dengan keterangan dua orang saksi. Saksi pertama adalah saksi A dan saksi kedua adalah saksi N. Dan yang juga menjadi dasar adalah pengakuan para tersangka. Padahal menurut kami bahwa seharusnya harus ada juga bukti-bukti yang lain. Bagaimana metode pembuktian dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya diterapkan. Kenapa saya harus bicara seperti itu? Karena almarhum korban ini itu mengalami pemerkosaan selain pembunuhan. Di situ tentu bagi kami harus ada hasil DNA, harus ada sidik jari untuk menguatkan. Apalagi itu saksi yang pertama itu sudah menyatakan dengan kami bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Apa kesaksian yang tidak benar itu? Bahwa salah satu terdakwa itu setelah melakukan itu viral menceritakan kepada temannya bahwa habis melakukan perbuatan tersebut kepada korban. Ternyata setelah saya investigasi, mereka melaporkan, saya panggil, benar bahwa penjelasan tersebut tidak benar. Itu makanya saya berani membela. Kemudian yang kedua, bahwa ada saksi N. Saksi N itu ternyata menurut kami investigasi bertentangan dengan fakta yang ada. Karena para tersangka itu, terdakwa anak berhadapan dengan hukum itu, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, mereka semua ada di lokasi Kuda Lumping. Itu kemudian kami tidak hanya itu, banyak hal yang akan kami buktikan nanti di persidangan. Sekali lagi kami mohon maaf kepada pihak keluarga kalau kami ini menceritakan hal tersebut, itu semakin melukai hati keluarga. Para keluarga korban terdakwa ini bukannya tidak mau minta maaf, karena mereka anak-anaknya itu bilang kepada kedua orang tuanya itu mereka bukan pelaku. Kami juga baru bisa bertemu dengan anak yang berhadapan dengan hukum itu baru kemarin. Kemarin kami bisa ketemu, mereka juga menyatakan itu. Itu yang terjadi. Jadi memang pembuktian lah nantinya yang akan bisa menguraikan ini, tetapi perlu juga kami tegaskan sekali lagi, kami berani membela mereka, itu tidak hanya sekedar pengakuan-pengakuan saja. Apalagi sudah jelas salah satu bahwa dari hasil visum itu sudah diketahui juga dan sudah masuk juga di TV bahwa menurut dakwaan terjadinya pembunuhan itu karena bekapan dari pelaku. Kemudian dibantu dengan dipegang tangan, dibantu dipegang kaki dan pegang badan. Ternyata hasil visum ada benturan di dagu sebelah kanan. Artinya? Ada dugaan cekikan atau jeratan, ada luka di leher, dan tidak ada cengkraman di tangan. Kemudian penjelasannya juga bahwa setelah korban mohon maaf meninggal, baru dilakukan persetubuhan tersebut. Menurut penjelasan dari hasil visum, bahwa persetubuhan itu dilakukan pada saat korban masih bernyawa. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan, dan yang lain belum kami buka karena kami butuhkan untuk di pembuktian. Jadi tidak itu saja. Jadi kami harap azas praduga tidak bersalah, karena anak-anak ini sekarang kan sudah dianggap mereka pasti pelakunya. Orang tuanya juga, sekali lagi kami mohon maaf pada orang tua dari korban, bukan mereka mengelak. Saya juga punya keluarga kalau sebagai kuasa hukum, saya punya anak. Kalau menurut saya, kalau sudah terang benderang hukum seberat-beratnya pelaku tersebut. Itu kalau saya secara kuasa hukum. Oke. Karena kasihan Pak, mereka itu anak-anak umur 12 tahun.
siapa ini perlu digali lagi, tolonglah yang berkepentingan. Bagaimana kita waktu diperiksa, bagaimana mereka waktu di BAP, tolong juga ditanyakan. Demikian mungkin singkat dulu. Oke, baik Pak Hermawan, kalau Anda kemudian tadi sudah jelaskan memang banyak kejanggalan menurut klaim dari pihak Anda begitu. Lalu kemudian siapa pelaku yang dituju kalau begitu Pak? Ya, justru itu kami siap, hasil investigasi kami siap, kami berkoordinasi dengan pihak manapun. Saya akan buka seluruh rekaman-rekaman bukti saya. Karena kenapa gini Bu ya, ini kan peristiwa pidana anak di bawah umur. Kalau kami sembarang saja